Come on, baby. Okay, come on, come on. Oh yeah. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di mana-mana. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di dalam hati. Mana di mana, oi oi, mana di mana, oi oi, mana di mana, ada di mana-mana. Mana di mana, oi oi, mana di mana, oi oi, mana di mana, ada di mana-mana. Mana di mana, oi oi, mana di mana, oi oi, mana di mana, ada di mana-mana. Mana di mana, oi oi, mana di mana, oi oi, mana di mana, ada di mana-mana. Oh yeah. Anak-anak nonton bisa mana di mana? Mana di mana kalau mau nonton? Kalau mau nonton ada mana di mana? Mana di mana? Oi oi, mana di mana? Oi oi, mana di mana? Ada di mana-mana. Mana di mana? Oi oi, mana di mana? Oi oi, mana di mana? Ada di mana-mana. Mana di mana? Oi oi, mana di mana? Oi oi, mana di mana? Ada di mana-mana. Mana di mana? Oi oi, mana di mana? Oi oi, mana di mana? Ada di mana-mana. Kalau uang kos bulan ini agak terlambat, kira-kira Nadia mau mengerti nggak ya? Biasanya sih kalau bapaknya baik, anaknya juga baik. Benar-benar kayak pepatah buah yang jatuh nggak jauh dari pohonnya. Berarti kan anak sama bapak sama baiknya. Itu pepatah zaman dulu. Zamannya sekarang udah beda. Bedain dong. Loh. Bukannya sekarang banyak orang yang bijaksana dan banyak perhatian terhadap sesama manusia. Bijaksana sih bijaksana. Tapi kayak gimana dulu? Maksudnya? Maksudnya Nadia, kita semua yang kos di sini nggak boleh telat bayar uang kos. Bener kan? Nah, tuh Vera udah ngerti. Berarti dia udah pinter. Berarti Nadia nggak bijaksana dong. Wah, masa bodoh. Pokoknya kalau uang kos telat, denda 10%. Dasar pelit, cantik-cantik, nggak bijaksana. Sabar. Mudah-mudahan Nadia diberi kesadaran oleh Tuhan, ya. Ya udah, kita harus banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan aja doa kita dikabulkan. Sampah saja tinggal sedikit loh. Ini gara-gara tuan saya pelit atau memang sedang krisis? Mbak Pur, kalau ada yang mau cari saya, bilang saya lagi pergi sebentar. Tapi bener ya tuan ya, perginya sebentar saja ya. Soalnya saya mau perlu sama tuan. Ada perlu apa lagi sih Mbak Pur? Saban ketemu saya perlu terus. Anu tuan, Hah? saya mau kasbon alias pinjem duit. Loh, memangnya gaji Mbak Pur dikemanain aja? Ya saya tabung tuan, cuman saya pengen pinjem duit lagi untuk tambahan beli sapi di kampung. Wah, enak aja situ yang mau beli sapi saya yang nombokin. Nggak ada. Loh, gimana sih? Saya mau pinjem siapa kalau tidak dengan tuan? Ya usaha dong Mbak Pur, coba pinjam sama anak kos di sini. Saya lagi krisis. Ya udah, saya pergi dulu. Besar, bapaknya pelit, anaknya pelit. Mau dibilang pelit kek, mau dibilang gak bijaksana kek. Pokoknya uang kos bagi yang telat harus tetap bayar denda. Nasabah baru nih. Non, maaf non. Saya mau ada perlu sama non Vera. Ada perlu apa sih Mbak Pur? Anu non, harga sapi di kampung saya kan sedang murah. Saya pengen beli. Lah saya pengen pinjem duit sama non Vera untuk tambahan beli sapi di kampung. Jadi mau beli sapi pakai duit orang. Enak amat. Emangnya Mbak Pur nggak tahu kalau kita lagi pada krisis? Yang krisis itu kan orang-orang kecil seperti saya non Vera. Mosok non Vera juga ngalami krisis? Dengerin Mbak Pur, krisis moneter sekarang ini yang kena bukan orang kecil aja, tapi dari lapisan atas sampai bawah. Terus soal pinjaman duit saya gimana non?
Ya cari sendiri, emangnya cari duit gampang. Pergi ya. Dasar pelit, mentang-mentang kerja di bank, mau cari kredit aja susah. Gue harus cepat kirim surat pakai kilat khusus supaya cepat nyampe dan gue dapat uang buat bayar bulanan. Kalau enggak, gue kena denda. Selamat pagi Non Jihan. Pagi Mbak Pur, kok tumben pagi-pagi udah cegat saya? Ada apa? Loh, mestinya saya yang bertanya sama Non Jihan. Kok pagi-pagi sudah bawa amplop? Pasti isinya duit. Ini bukan uang Mbak Pur, ini teh surat buat orang tua saya supaya saya dikirimin uang bulanan, tahu? Jadi sekarang Non Jihan nggak punya duit dong. Punya sih, cuman pas-pasan. Emang kenapa? Wah, kalau begitu gagal proyek saya. Proyek apaan Mbak Pur? Ya proyek pinjem duit. Mbak Pur mau pinjem duit ya? Kalau Mbak Pur mau pinjem duit, Mbak Pur harus usaha sendiri. Soalnya sama saya juga lagi krisis. Bisa ya? Tiap orang kok bilang krisis moneter. Siapa ya yang nggak krisis moneter ya? Kenapa hidupku selalu susah dan kesulitan dalam hal moneter? Padahal krisis moneter sudah berlalu. Lepaskanlah dari krisis moneter. Mas Dukul. Apa? Maaf Mas, pagi-pagi saya mau ngerepotin Mas Dukul. Loh, biasanya kan Mbak Pur pagi-pagi yang repot beresin rumah. Tapi kali ini saya mau ngerepotin soal moneter, Mas. Waduh, hebat. Rupanya pembantu sekarang sudah terserang wabah krisis moneter. Gini loh, Mas. Apa? Saya mau pinjem duit Mas Dukul untuk tambahan beli sapi di kampung. Pupung harga sapi agak murah, Mas. Enak aja pinjem duit. Abang saya aja lagi kesulitan dana untuk bayar kos. Kalau soal bayar kos kan bisa ditunda, Mas. Tapi kalau membantu orang yang susah nggak bisa ditunda. Nanti kalau Mas Dukul membantu saya, pasti rezekinya Mas Dukul ditambah oleh Gusti Allah. Betul, ditambah sama Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau kita membantu anak yatim dan fakir miskin. Lah ini untuk beli sapi ya lah. Waitress, tolong dong bilnya. Kalau gitu saham saya dinaikkan setengah lot saja. Wah, orang ini hebat nih. Semuanya lagi krisis. Ngomongnya soal duit. Ini bilnya Tuan. Gimana kalau? Oh ya, makasih ya. Hah? Kenapa Tuan? Enggak. Cuma segini semuanya. Iya, 55.000. Ya, nanti tak bayar di kasir ya. Makasih Tuan. Ya. Wah, edan. Masa makan cuma segini yuk. Bayarnya 55.000. Wah, daripada saya yang bayar, mendingan saya cari akal supaya gratis. Wah, ini orang bisa dimanfaatkan ini. Ya. Tolong ditransfer aja besok, oke? Apa sedikit mengganggu nih? Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa Pak ya? Kenalkan Pak, nama saya Tukul. Saya pelanggan restoran di sini Pak. Terus saya mau ditraktir nih. Kalau soal ditraktir itu soal gampang Pak. Ini ada persoalan yang lebih penting lagi. Maksud Bapak? Begini, saya naksir sama wanita penjaga kasir yang di sebelah sana Pak. Terus saya harus gimana Pak? Begini Pak, supaya dia naksir sama saya minta tolong sama Bapak. Bantuan lah. Caranya gimana? Caranya begini Pak, begitu saya bayar di kasir, saya akan cerita sama dia kalau saya teman satu kantor dengan Bapak. Jadi dia mengira saya juga bos. Wah, ide bagus loh. Nah, Terus. dengan demikian dia berpikir kalau teman-teman saya adalah orang-orang sukses. Jadi si kasir yang cantik itu pasti bakalan naksir sama saya deh. Hebat juga Anda. Terus, apa yang harus saya lakukan? Wah, Pak. Bapak cuma mengangkat tangan saja kalau saya panggil. Wah, kalau soal mengangkat tangan doang? Ya. Wah, gampang itu. Kalau gitu, saya terima kasih sekali atas bantuannya. Saya akan menuju ke kasir, Pak. Oke. Dan saya tinggal angkat tangan doang kan? Betul, Bos. Permisi, Mas. Nih, Mbak. Jadi semuanya 55.000 ya, Mbak? Iya, betul. Begini, Mbak. Untuk pembayaran saya ditanggung sama
teman saya yang pakai jas hitam itu. Baik. Bos, saya berangkat duluan ya, Bos. Oke, selamat jalan. Sukses ya. Sampai jumpa. Halo. Iya. Saya berangkat sekarang. Anda tunggu saya. Oke, yuk, bye. Jadi semuanya berapa ya, Mbak? 120.000, Pak. Hah? Saya makan di sini sendiri sebanyak itu. Iya, ini perinciannya. Total makanan Bapak 65.000 ditambah total makanan teman Bapak yang tadi 55.000. Jadi semuanya 120.000. Loh, emangnya yang barusan tadi belum bayar? Belum, Pak. Begini Tuan Van Halen, saya kesini mau pinjam duit 2 juta dalam waktu yang singkat. Oh, boleh. Tetapi apa sudah tahu di sini bunganya tinggi, 5% per hari. Apa sanggup? Sanggup Tuan, orang buat beli sapi kok. Oh, apa itu you punya jaminan? Loh, ya sapinya itu. Oh, tidak bisa. Apa you punya KTP? Punya Tuan. Coba. Ini Tuan, ini ya. Oh, you penduduk musiman. Lah iya Tuan, orang saya pembantu rumah tangga kok. Siapa you punya juragan? Tuan Jimmy. Oh, Tuan Jimmy. Yang hidungnya gede, ada tai lalat. Betul Tuan. Tuan kenal ya sama majikan saya ya? Oh, tahu. Itu si hidung gede, sombong. Kalau susah, tidak mau pinjam duit sama Jadi gimana Tuan? Ya, Saya 2 boleh juta. ya? Oke, 2 juta. Saya kasih Tuan. 2 juta? Iya. Oke. Akibat krisis moneter yang melanda Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengambil tindakan cinta rupiah dan cinta produksi dalam negeri. Wah, satu langkah hebat. Ini baru benar-benar. Betul, Mas Jimmy. Kita bertiga itu juga lagi krisis. Terus? Iya, bantuin kita dong, Mas. Hah? Iya, kalau mau nolongin kita gampang kok, Mas. Biaya uang kos yang telat, dendanya dihilangin aja. Kalau soal denda biaya uang kos yang terlambat dihapusin. Sorry aja, itu berat. Soalnya melihat situasi saat ini, semuanya lagi krisis. Kalau Mas Jimmy lagi krisis, apalagi kita. Malahan ada yang ngasih denda kepada kita 10%. Iya, Mas, lebih baik dendanya dihapusin aja. Oke. Soal denda keterlambatan uang kos dihapuskan. Nah, Tapi ingat, malah dinaikkan jadi 20%. 20%? Ya, makanya kalian pikirkan baik-baik. Jangan sampai telat. Permisi, Mas. Ya. Apa? Yuk. Jangan lupa ya, 20%. Mereka belum tahu. Like father, like son. Permisi Tuan. Ada apa lagi, Pak Pur? Kalau mau bicara soal urusan duit, no way. Mohon maaf Tuan, saya besok pagi mau pulang kampung kira-kira 1 bulan. Dan mohon juga supaya gaji saya dimajukan Tuan. Saya udah bilang Mbak Pur, kalau urusan duit no way. Tapi kalau Mbak Pur mau pulang kampung, silakan. Cuma ongkosnya ditanggung sendiri. Oke Tuan, oke. Besok pagi sebelum Tuan bangun tidur, saya sudah berangkat Tuan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Ya. Apa betul di sini rumah Bapak Jimmy? Iya betul. Saya sendiri. Anda siapa? Oh, kenalkan, saya Van Holland. Oh, Mr. Van Holland from Ya. Inlander, Belanda. Oh, dari Amsterdam,
biplane. Landing Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Iya. Ya. Terus kira-kira ada apa, Mr. Van Halen? Begini, Bapak Jamie, saya kepingin ketemu dengan pembantu Bapak. Oh, pembantu saya. Silakan. Oh ya, terima kasih. Oh, kurang kesini. Iya. Silakan duduk, Mr. Van Halen. Iya. Jadi mau ketemu Mbak Pur, pembantu saya. Iya, betul. Aduh, maaf, kebetulan pembantu saya baru pulang mudik dan kembalinya 1 bulan lagi. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Walaupun tidak ketemu sama pembantu Bapak Jamie, asal ketemu sama Bapak Jamie sama. Oh, jadi ketemu saya sama aja. Iya. Kira-kira ada apa ya, Mr. Van Halen? Begini, Bapak Jamie, pembantu Bapak Jamie kemarin itu pinjam uang sama saya 2 juta. Itu saya kasih bunga 5% per hari. Bunganya 5% per hari? Ya. Terus? Sekarang saya mau memberitahu lagi bahwa bunga 5% itu ditambah 5%. Jadi 10%. Oh, itu sih terserah Mr. Van Halen. Mau 10% kayak mau 20%. Itu urusan Mr. Van Halen sama pembantu saya. Saya sih nggak ada urusan. Oh, tidak bisa Bapak Jamie. Karena pembantu dari Bapak Jamie juga bekerja untuk Bapak Jamie. Dan mendapat gaji dari Bapak Jamie. Ya, betul. Tapi kan Mbak Pur itu gajiannya masih seminggu lagi. Dan dia juga baru pulang sebulan lagi ke sini. Itu gampang Bapak Jamie. 7 hari dikali 10% menjadi 70%. And dikali lagi dengan 2 juta untuk beli sapi. Waduh, gila amat. Iya, memang saya gila Bapak Jamie. Kalau tidak gila, tidak bisa kaya. And sekarang jumlah semua pinjaman 3,4 juta. Hah? 70% dari 2 juta? 3. Jadi saya harus nalangin dulu uangnya Mbak Pur? Sudah pasti Bapak Jamie. Bapak Jamie tinggal potong itu gajian pembantu Bapak Jamie. Iya betul, tinggal potong. Tapi gaji pembantu saya di sini itu 200.000 sebulan. Jadi kalau 3,4 juta berarti pembantu saya harus kerja 17 bulan di sini. Itu saja kalau pembantu Bapak Jamie kembali ke sini. Jadi kalau nggak kembali, saya dong yang nombok. Ya pasti Bapak Jamie. Aduh mati. Gara-gara krisis moneter, gua kena dikerjain pembantu. Aduh. Mana di mana anak